Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala masih berkenan mengabulkan permohonan dan harapan kita. Pada pekan lalu ketika kita hendak berpisah dari majlis ini, ya, kita mengharap semoga diberi kesempatan untuk bertemu kembali untuk melanjutkan telaah tafsir surah Al-Bayyinah. Falillahil hamd, segala puji bagi Allah. Ternyata malam ini kita dipertemukan kembali. Kita akan lanjutkan menelaah tafsir surah Al-Bayyinah dari ayat 6 ya. Sudah selesai ya kemarin ya. Innal ladzina kafaru, kita lanjutkan dari ayat 7 insyaallah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Mudah-mudahan bisa selesai pada pertemuan malam ini. Ya. Ya. Silakan dibuka halaman 158. Ya. 158 ayat 7 ya. Qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Perhatikan ayat sebelumnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahlil kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk neraka jahanam. Ya, akan ya. Akan kan? Kenapa akan? Akan masuk neraka jahanam. Ya? Karena belum. Ya, sekarang masih di dunia mereka, atau sebagiannya masih sudah di alam barzah. Nanti masuk neraka itu setelah hari kebangkitan, setelah hisab. Ya. Nanti. Nah, sampai pada satu saat nanti benar-benar mereka dipegang ubun-ubunnya oleh penjaga jahanam, dilemparkan ke dalam neraka khalidina fiha. Ya. Kemudian akhir ayat ini Allah berfirman, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi kalau disederhanakan ya, disimpulkan, orang-orang kafir
itu seburuk-buruk makhluk. Karena sebab mereka kafir, ya, akhirnya merosot derajatnya yang tadinya itu mulia, ya, tetapi akhirnya menjadi syarrul bariyah, ya, tempatnya di Jahannam, ya. Sekarang innal ladzina amanu wa 'amilus salihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Ada syarrul bariyah, lawannya khairul bariyah. Ya. Dah, telak ini perbedaannya. Ya, tidak mungkin sama karena berlawanan. Ya. Kalau ada dua hal yang berlawanan disamakan itu gimana? Hah? Siang dengan malam disatukan gitu gimana? Ya mustahil, ya kan? Baik. Kita telah tafsirnya dulu. Li'annahum 'abadullaha wa 'arafu. Apa yang menyebabkan mereka khairul bariyah? Ya, mereka dinilai oleh Allah. Ini Allah yang berfirman, ya. Ini bukan ucapan orang. Ini firman Allah. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang di atas mimbar membacakan ayat ini, itu dia cuman membacakan firman Allah, ya. Firman Allah. Taib. Li'annahum, karena mereka ibadullaha, beribadah kepada Allah, wa arafuhu, dan karena mereka mengenal Allah, ya. Oh, ternyata yang menyebabkan mereka jadi khairul bariyah itu karena dia beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dilandasi karena dia mengenal Allah. Orang yang beribadah kepada Allah, dia kenal bahwa annahu la ilaha illallah. Nah, itu diantaranya yang paling pokok. Jadi sebelum orang itu beribadah, ya, beribadah, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu harus dilandasi. Dia harus sudah yakin, dia sudah tahu, dia sudah yakin bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya, ya. Maka ibadah itu hanya dimurnikan, hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dibagi-bagi. Kalau laki-laki dibolehkan nikah sampai berapa? 4. Ya, keren ya punya istri 4, ya. Keren kalau level, tapi kadang-kadang modal nekat, nggak level dipaksain, artinya kancur lebur, ya. Ya, kalau laki-laki muslim dikasih kewenangan oleh Allah sampai 4 yang sanggup, ya. Kalau nggak sanggup 1, ya bujang juga nggak apa-apa, yang penting hidupnya istiqamah, ya. Taib. Itu bisa dibagi-bagi, ya, malam ini gilirannya di sini. Tapi kalau ibadah, sebelum kita ibadah dengan berbagai macam ibadah itu jenisnya banyak banget, ya. Pastikan kita punya keyakinan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang menyebabkan mereka mulia, ya. Kemudian yang lebih lanjut mengenal Allah. Allah itu Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta. Mengenal bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, Maha Kaya, Maha Penerima Taubat, Maha Luas rahmatnya, dan seterusnya, ya. Baik. Allah menciptakan manusia, diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk apa? Untuk apa?
beribadah. Maka kalau manusia itu merealisasikan tujuan penciptaan dia di dunia ini, akan menjadi mulia. Ya. Nah, karena mereka beribadah kepada Allah waktu di dunianya, ya, wa arafuhu, dan mereka mengenal Allah. Ini ilmu mengenal Allah ini harus kita perhatikan. Ya. Kadang-kadang ada orang Islam itu sama sekali tidak mengenal Allah, sehingga Allah itu tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya dalam kehidupannya. Bahkan kadang-kadang lebih mengutamakan kambing daripada Allah. Iya, ada orang ngurusin kambingnya itu sampai nggak ibadah, ngurusin ayam jagonya juga nggak ibadah. Bahkan kadang-kadang nggak ngurusin apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Ya, ada adzan, dia dengar adzan juga tidak bergerak. Masya Allah. Kalau yang ngurusin harta itu mungkin dia masih mending, ya kan? Punya harta, lama-lama berkembang, kaya raya, ya. Nah ini nggak punya apa-apa, tapi nggak menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pelajari ini. Ya, bahkan ilmu yang paling penting itu, yang pertama dituntut itu adalah mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini modal pokok untuk membangun keislaman pada diri kita. Nah, berikutnya wafazu binaimid dunya wal akhirah, dan mereka meraih kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat. Karena mereka beribadah kepada Allah, ya, mengenal Allah, akhirnya hidupnya bagus. Bisa menikmati kehidupan dunia yang bahagia, plus nih yang lebih bahagia lagi, yang lebih lama lagi waktunya, ya, yang lebih besar lagi kenikmatannya di mana? Akhirat. Allahu Akbar. Ya. Maka ini kesini kita ingin ke arah ini kita ingin berjalan sampai akhirnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan ini. Wafazu binaimid dunya wal akhirah. Ya, dah. Allah janjikan, ya, sekian banyak bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu kalau kita hubungkan dengan ini tadi, ya nyambung. Orang yang bertakwa itu orang yang istiqamah ibadah kepada Allah, ya kan? Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Allah janjikan apa? Banyak banget. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dari segala macam problematikanya. Kalau kita ingin hidup, ingin dibackingi oleh Allah, jalannya adalah takwa. Ada lagi yang sangat menggiurkan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Masya Allah, ada kejutan dalam rizki, ya, kejutan karena tidak diduga-duga, ya. Nih, kadang-kadang ada orang itu rizkinya itu formatnya udah jelas, dihitung-hitung sebulan ini tiba akhir bulan itu aja, jadi nggak seru, dia udah ini. Ya? Atau bahkan kadang-kadang dihitung nggak taunya ada potongan ini itu berkurang. Nah, orang bertakwa rizkinya tak terduga, berarti ada kejutan. Nah, makanya urusan rizki ini tolong jangan hanya dicari dengan mengerahkan ini, ya, mengerahkan daya upaya kita. Urusan rizki itu kunci-kunci yang diberikan oleh Allah mainkan. Ya, di antaranya ini, ya. Orang itu kalau sudah diberkahi oleh Allah rizkinya, diberi rizki dari arah yang tidak terduga-duga, itu orang kadang-kadang geleng-geleng kepala. Kalau orang-orang awam, gila itu si fulan itu, ya, dari mana duitnya? Kadang-kadang yang orang yang lihat itu begitu, dia nanya dari mana. Tapi kalau orang yang beriman, subhanallah, si fulan itu rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan perhatikan, catat baik-baik.
Kalau orang itu tingkat ketakwaannya itu luar biasa maksimal, rizki itu diberikan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Kalau cuman orang berusaha, yang misalnya bisnis yang halalan thayyibah, yang baik, yang diridhai oleh Allah, orangnya bertakwa, kemudian Allah berikan keuntungan yang di luar dugaan tadi, itu masih ada usaha kan? Dia masih usaha. Ada Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, mampu memberi rizki dari benar-benar luar biasa, dengan cara luar biasa. Antum kenal Maryam enggak? Maryam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maryam itu siapa? Nah, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Wanita suci, dipingit, ditaruh dikurung di dalam kamar. Ya. Setiap Nabi Zakaria masuk, di situ ada makanan. Dari mana? Dari Allah. Tanpa ada usaha. Ya. Kalau misalnya ini ada orang bertakwa kemudian rezekinya lancar karena dia usaha, atau karena Masya Allah orang-orang di sekitarnya itu pada baik sama dia, ya kan? Mungkin rezekinya kadang-kadang melalui tetangganya, tetangga panen mangga dia dikasih, ya kan? Kan masih ada yang ngasih. Tetangganya yang digerakkan oleh Allah untuk berbagi dengan dia. Ini lebih dari itu, tanpa melibatkan usaha sedikit pun. Kita ini orang Islam ya. Dalam segala urusan itu andalan kita siapa? Allah. Tapi kadang-kadang ada orang Islam tuh pengen punya duit aja ngambil pesugihan. Ngerti ngambil pesugihan? Ya Allah ya Rabbi. Ya. Nih. Ya. Ada lagi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya itu mudah. Segala urusan. Ya. Allah kalau sudah mempermudah urusan hambanya yang bertakwa, Allah Maha Kuasa. Mudah bagi Allah. Ya. Hidup ini duhai betapa indahnya, betapa nikmatnya kalau diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lancar. Dan ingat, kemudahan itu tidak mesti harus orang kaya. Justru kadang-kadang orang kaya itu hidupnya penuh dengan problematika. Iya. Kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah dalam urusan rezeki, mudah dalam segala urusan. Ya. Masih ada janji lain lagi. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Wah, ini lebih dahsyat lagi nih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah maafkan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, dan Allah beri ganjaran yang besar. Nih, makanya kalau orang itu hidupnya ini ya, digunakan untuk mengamba kepada Allah, kalau pakai istilah itu, atau digunakan untuk bertakwa kepada Allah, dia tunduk, patuh, taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah itu tidak mungkin dipisahkan dengan taat kepada Rasulnya. Karena yang menjelaskan perintah-perintah Allah, menjelaskan larangan-larangannya, menjelaskan cara melaksanakan perintah Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekian banyak janji-janji yang diberikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Ya. Sehingga hasilnya tadi, klimaknya mereka menikmati kehidupan yang bahagia di dunia plus akhirat. Ya, akhirat. Kalau orang kafir itu kadang-kadang Masya Allah kelihatannya bahagia di dunia ya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, meskipun pekuburannya mewah banget pekuburannya, bisa bahagia nggak di alam barzahnya? Ya? Antum percaya adab kubur nggak? Nah, yang tidak percaya dengan adab kubur jangan pulang. Ya, yang tidak percaya di adab kubur duduk di sini, jangan pulang sampai antum percaya tentang adanya adab kubur. Ya, coba ilmu antum tentang adab kubur keluarkan. Ilmu antum tentang adab kubur. Orang-orang kafir itu keadaannya menurut keyakinan kita kan sudah yakin ada adab kubur kan? Yang disiksa di alam kubur sepanjang dia menghuni barzah. Itu siapa? Orang kafir, orang munafik. Ya.
Kalau orang mukmin kadang-kadang disiksa, tapi ada potensi dia disiksa, tapi karena doa orang-orang saudaranya yang masih hidup, atau ada amal solehnya yang, atau doa anak-anaknya, ya kan? Bisa. Kadang-kadang bisa dihentikan, tapi yang jelas-jelas selama di alam barzah itu dia disiksa, itu adalah orang-orang kafir, secara umum orang kafir. Ya. Makanya hati-hati ya, kita itu orang yang percaya dengan adab kubur. Kalau percaya dengan adab kubur, berarti kita siap-siap dari sekarang untuk supaya terhindar dari adab kubur. Pertanyaan kubur, ujian kubur di alam barzah itu kan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa Nabi. Ini udah dibocorkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah juga sudah mengajarkan doa permohonan perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Satu paket ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 hal. Ini direkomendasi oleh Rasulullah dibaca sebelum salam, sesudah tahiyat akhir. Ya. Jadi kalau sudah sampai innaka hamidum majid, tambahin doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, itu doanya ya. Usaha kita apa? Kenali Allah, kenali Rasulullah, kenali Islam, ya. Kemudian kita istiqamah mengamalkan ilmu ini yang terkait dengan Allah, terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan Islam. Hitung-hitung persiapan untuk menjawab pertanyaan, ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kuburan. Dan ketika itu Rasulullah diperlihatkan oleh Allah keadaan mayit yang sedang diadab. Ya. Ini istimewa, pengalaman istimewa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada dasarnya tidak mengetahui yang gaib, kecuali kalau Allah menghendaki. Diperlihatkanlah perkara gaib itu kepada Rasulullah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan mayit yang sedang diadab. Kalau antum pernah gak punya pengalaman lewat kuburan, tahu mayit ini sedang diadab? Saya tanya. Hah? Gak tahu. Hah? Cuman kita berdoa kalau lewat pekuburan muslim, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat antum salafuna wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Lewat kuburan ingat mati. Mendoakan orang-orang mukmin yang ada di situ. Assalamualaikum ya ahlad diyar, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian wahai penghuni kubur. Ya. Kalian telah mendahului kami dan insya Allah kami nyusul. Jadi ingat lewat kuburan itu, ingat satu saat kita akan nyusul. Nah, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami memohon afiyah untuk kami dan kamu sekalian. Masya Allah. Ya, bagus. Ya, ingat adab kubur. Ya, lewat kuburan ingat mati. Taib. Kemudian sebabnya apa? Sebabnya itu ternyata masalah kelihatannya sepele, tapi sebenarnya dosa besar. Ya, yang satu itu nggak beres urusan kencingnya. Urusan kencing nggak beres. Nah, ulama mengatakan la yastatiru minal baul itu maksudnya tidak beres ketika kencing itu nggak ngejaga auratnya. Ada pendapat lain yang maksudnya tidak memperhatikan najisnya itu. Ya kan? Yang satu lagi diadab karena suka adu domba. Bukan domba Garut, maksudnya suka ngadu-ngadu orang itulah. Ini ungkapan ya, namimah itu yang diadu bukan domba. Bukan domba beneran, yang diadu itu ya kadang-kadang saya dengan Pak Parno ya. Ini saudara saya dari sono. Kebanjiran kemarin ya. Nah, ya, tapi udah kering ya, alhamdulillah. Nah, itu berarti kalau kita sudah mendapatkan ilmu ini,
Kalau kita pengen selamat dari adab kubur, ya, pengen terhindar dari adab kubur, hati-hati kalau kencing. Dan juga hati-hati, jangan suka mengadu domba. Daripada lisan ini digunakan untuk mengobrak-abrik persaudaraan, mendingan gunakan untuk merukunkan orang. Ya. Rasulullah mengajarkan la yadkhulunal jannata namam. Tidak masuk surga orang yang suka adu domba, suka ngadu-ngadu, suka namimah bahasa ini. Nih, insyaallah. Ya. Makanya orang Islam itu urusan kencing ini urusan serius. Ya. Ini apalagi kalau seharian kita mengenakan hanya satu pakaian itu, ya. Kita pakai untuk sholat duhur, kita pakai untuk sholat asar, kita pakai untuk sholat maghrib. Berarti mutlak kita harus menjaga kesucian pakaian itu. Buang air ini sudah rutin. Berarti buang air pastikan tidak memercik ke pakaian. Karena apa? Kita gunakan untuk sholat. Kecuali kalau di rumah nanti ada kita bisa nyalin lain lagi. Nah, baik. Ya. Jadi akidah orang Islam itu Masya Allah, ya, ada siksa kubur, ada. Taib. Bahagia di dunia sampai akhirat. Perhatikan ya. Ini semuanya kita menginginkan ini. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya sudah gencar ya. Alhamdulillah. Hafalkan doanya? Atau paling enggak semangat ngaminin, mengaminkan kalau ada khutbah Jumat. Tinggal usaha. Coba perhatikan, orang Islam itu untuk meraih suatu impian itu hanya mengandalkan doa atau dipadu dengan usaha? Nah, kalau doanya sudah jalan, berarti kita tinggal bagaimana kita masuk amanu wa amilus. Ini banyak kita temukan ya dalam surah-surah juz amma itu. Amanu wa amilus salihah, amanu wa amilus salihah. Dalam surah ini, dalam surah At-Tin, ya kan? Dalam surah Al-Asr. Sudah belum surah Al-Asr? Hah? Belum. Ya, nanti beberapa ini insyaallah nggak sampai 5 tahun lagi ketemu surah Al-Asr. Ya, ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Yang dalam surah At-Tin Allah mengkhabarkan sungguh kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk, kemudian kami kembalikan ke derajat yang serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Maka bagi mereka ganjaran yang tidak terputus-putus. Ya. Kalau ini sudah ya, surah At-Tin sudah ya. Dah. Al-Asr, Allah mengkhabarkan semua manusia pasti merugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling nasihat-nasihati untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk bersabar. Di dalam surah ini juga kita temukan innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman, amal saleh. Iman, amal soleh. Iman, amal. Nah, bagaimana kalau imannya ini dipenggal, ya, dipotong gitu, dibuang imannya, hanya amal soleh. Yang penting amal soleh, yang penting amal soleh, agamanya apapun nanti masuk surga. Hati-hati. Nah, sekarang ini orang ada loh yang punya prinsip seperti ini. Nah, yang penting baik, yang penting tidak teroris, yang penting tidak, imannya tidak di, ya. Insyaallah, ini ilmu bikin dewek ini, ya. Makanya beragama itu landasannya wahyu. Ingat baik-baik, ya. Kalau ada omongan siapapun yang menyelisih wahyu, ya, antum pegang wahyu, jangan pegang omongan orang yang menyelisih iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Nih perhatikan baik-baik. Ya. Secara umum ajaran Islam itu kalau dibagi secara garis besar itu ada dua. Ada ajaran yang wajib diimani, namanya al-i'tiqadiyat, dan ini umumnya didominasi perkara-perkara ghaib yang tidak bisa ditangkap dan dijangkau oleh panca
indera, tapi dikhabarkan oleh Allah, dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada amaliyat. Amaliyat itu adalah ajaran Islam yang berisi panduan bagaimana beramal. Ini luas banget. Salat, zakat, puasa, haji itu semua masuk amaliyat. Ya kan? Taharah, berwudu dan lain sebagainya. Termasuk adab qadaul hajat, itu amaliyat. Masuk WC. Ya, baca dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi dan seterusnya, ya. Ini luas banget. Ada i'tiqadiyat, ada amaliyat. Perhatikan baik-baik. Sudah sampai di sini kelanjutannya, i'tiqadiyat asliyah, amaliyat far'iyah. Apa artinya? Amal ibadah ini ditentukan oleh iman. Kalau pelaku amaliyat ini, amal-amal yang disyariatkan ini orang yang beriman, maka diterima oleh Allah. Tapi kalau pelakunya orang kafir, ya. Sekarang kalau antum ada orang non muslim, dia baik banget, sopan banget, antum akui nggak kalau orang ini akhlaknya baik, dermawan banget, jujur banget, antum akui nggak kalau itu akhlaknya baik, si fulan itu baik, tapi akhlaknya itu ada ganjarannya nggak, bisa ngangkat derajatnya di akhirat enggak? Nah, dah, alhamdulillah. Kalau antum mengatakan ada pak, bisa masuk surga Firdaus dia, astagfirullah. Waduh, ini repot urusannya. Kalau antum khilaf dengan saya, ya, dalam masalah ini setiap muslim itu mestinya tidak boleh khilaf di sini. Ya, ini urusan akidah. Ya, kalau ada orang baik di dunia kita akui, jujur, jujur, baik akhlaknya. Ya, baik sama tetangga. Kadang-kadang ada orang Masya Allah non muslim itu baik banget kehidupan bertetangganya. Sementara ada orang Islam yang diajari barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan hendaknya dia memuliakan tetangganya. Malah kadang-kadang orang Islam itu jahat banget sama tetangganya. Ya, ingat, dermawannya, jujurnya orang-orang yang tidak beriman itu tidak mungkin bisa berbuah ganjaran. Iman itu pokok, amal itu cabang. Ingat baik-baik. Maka dengan modal iman ini, Masya Allah, ya, kita punya peluang untuk nabung amalan-amalan saleh dengan harapan mudah-mudahan diterima oleh Allah dan berbuah ganjaran berlipat ganda. Saya kalau bikin contoh ini supaya vulgar banget, supaya jelas banget. Ini misalnya di Bekasi ada orang kaya raya tapi bukan orang Islam. Tiap hari dia Masya Allah mengumumkan siapa yang butuh makan silakan datang. Disediain 100.000 porsi tiap hari misalnya. Porsinya juga makanannya bagus, mewah. Tapi bukan orang Islam. Ini orang baik banget, dermawan banget. Tapi ada ganjarannya apa enggak? Nah, sementara kita mungkin hanya dengan modal air segelas ini, ya, atau mungkin kue beberapa potong. Kalau itu dari rizki yang halalan thayyibah, kemudian diberikan dengan niat yang ikhlas. Masa iya sih sepotong kue aja masih cari pujian, kebangetan banget. Makanya jangan remehkan amal-amal yang kecil. Amal yang kecil itu kadang-kadang justru berpeluang menjadi besar di sisi Allah karena kadar keikhlasannya. Nah, kira-kira ada nggak orang itu sedekah cuman sepiring kue-kue tradisional biasa itu, ngambil wartawan pada datang kemudian nanti masuk berita, itu ada nggak? Ada, itu biasanya yang heboh-heboh, yang banyak-banyak kan. Makanya kalau amalan itu gede itu juga tantangannya gede banget. Semangat untuk pamer itu banyak banget, ya. Iman pokok, amal itu cabang. Maka ya, para nabi itu kalau mendakwai umatnya, mendakwai kaumnya dulu dari akidah dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah menanamkan tauhid, menanamkan pokok-pokok keimanan, menanamkan iman kepada akhirat. Baru setelah itu beberapa tahun, 10 tahun, ya, Allah perintahkan sholat 5 waktu. Bahkan puasa itu 2 Hijriyah, berarti 15 tahun Nabi berdakwah itu baru ada kewajiban puasa. Itu pun awalnya agak longgar, yang berat-berat itu boleh bayar fidyah. Baru belakangan ditetapkan fidyah hanya untuk orang yang sudah tua, yang sepuh banget. Ya, haji, Rasulullah haji cuma berapa kali? 1
satu kali di penghujung hayat beliau, maka dikenal haji wada. Pahami baik-baik iman amal soleh. Jadi kemudian iman itu apa? Nih pegang baik-baik ilmu ini. Gampang ingatnya, Rasulullah satu saat didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menjelma dalam sosok wujud manusia, tampan, ganteng, bersih banget, ya. Sifatnya syadidu bayadis thiyab, sangat putih bajunya. Syadidu sawadis sya'r, sangat hitam pekat rambutnya. Di zaman dulu loh. Zaman dulu itu keadaan kendaraan itu apa? Andalan kendaraan zaman dulu apa? Onta. Kalau kuda ya, di padang pasir kalau naik onta, naik kuda dalam perjalanan yang jauh, itu rambut kira-kira warnanya apa? Hah? Coklat kan? Tapi ini Jibril alaihissalam ini datang dengan sifat seperti itu. Dibilang orang jauh tidak ada tanda-tanda dia habis melakukan berjalan jauh, bajunya putih, rambutnya hitam, gimana jauh-jauh itu ya, kalau pakai baju putih udah jadi coklat tua kali ya, rambutnya udah berdebu. Kemudian Masya Allah duduk di hadapan Rasulullah dengan sopannya. Nah dari sini ya, dari sini ulama mengambil kesimpulan, kita itu kalau datang ke majelis ilmu itu hendaknya dengan penampilan yang top, ya, untuk mengagungkan ilmu, ya. Ya, karena Jibril dulu itu ketika datang itu penampilannya seperti itu. Sholat berjamaah penampilannya yang bagus, Jumatan apalagi, Id apalagi gitu ya. Jadi orang Islam itu memang kalau ahli ibadah itu memang ganteng, insya Allah. Ganteng aja gitu ya. Nah, bersih, suci itu nggak bisa dipisahkan. Pakai baju bersih, suci, bahkan baju bagus, kadang-kadang ditambah lagi wangi, ya kan? Ini tempat yang istimewa ya. Orang yang dari luar dia tadi makan pete, makan jengkol, makan apa namanya, nah, dilarang masuk oleh Rasulullah sebelum bau itu hilang. Nah, jadi jangan di masjid ini ada bau jengkol, yang ada di masjid itu bau wangi. Ya, Masya Allah, jangan maaf jangan ada bau ketiak. Ketiaknya orang muslim itu harus bersih. Dan dia itu dalam kondisi normal, ini sudah normal ya, masjid antum ini normal banget. Yang lain masih pada jarak, jaga jarak, di sini sudah rapat barisannya. Coba kalau rapat begini tapi jengkol tidak bau, pete nggak ada, tapi dari ketiak ini, aduh sedep banget. Ini memperhatikan, maka orang Islam itu subhanallah dari sisi kebersihan, kesucian nggak mungkin ada yang menandingi. Ya, kita begini ini tadi pakai baju yang sarung, pakai pakaian yang tidak kena najis. Karena kalau kita mengenakan pakaian yang kena najis, padahal kita sanggup nyalin gitu, dalam kondisi tidak darurat, sholat kita sah apa enggak? Enggak sah. Tempat ini juga harus suci dari najis, ya. Lebih dari itu, suci dari hadas, kita wudu dulu, ya. Kalau tadi misalnya hadas besar ya janabah dulu, mandi junub dulu, baru ke masjid, ya. Taib. Iman dan amal soleh, ya. Iman itu apa? Ingat-ingat Rasulullah sudah jelaskan ini, ya, ketika Jibril alaihissalam memohon kepada Rasulullah untuk menjelaskan iman. Bukan berarti Jibril tidak paham iman, tapi maksudnya supaya penjelasan Rasulullah itu didengar oleh sahabat-sahabat yang hadir. Maka antum boleh bertanya kepada ustadz, misalnya ya, supaya jawaban ustadz itu dimanfaatkan, diambil faedahnya oleh orang lain. Tapi kalau ngetes ustadz jangan. Itu termasuk pertanyaan yang dilarang. Jajakin, nyocok-nyocokin, ustadz ini fikihnya sama dengan saya apa enggak? Dijawab ternyata enggak sama, besok enggak mau ngaji lagi. Akhirnya ya, dia cari majelis lagi, nyocok-nyocokin lagi dengan ustadz, ketemu ustadz lagi tidak cocok lagi, loncat lagi. Nah, orang Islam itu yang namanya fikih itu sangat mungkin beda-beda. Kita harus lapang dada, saling menghormati gitu ya. Nah, boleh misalnya ini ada orang misalnya yang ada masalah yang antum lihat ini orang belum pada tahu. Kemudian antum, Ustadz, bagaimana hukum masalah ini? Bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya dalam masalah ini? Antum sudah tahu, tapi supaya jawaban Ustadz itu dimanfaatkan oleh orang lain. Ini termasuk pertanyaan yang niatnya bagus. Tapi jangan nyebut nama orang ya. Kadang-kadang pertanyaan, Ustadz, itu ada jamaah itu Ustadz, itu gimana orang itu? Masya Allah,
Itu nanti pulang bukannya dapat ini bisa apa gulat ya di luar sana. Ya, tanya itu juga harus ada fikihnya. Hati-hati kalau tanya itu kadang-kadang ada orangnya itu disebut namanya, ditunjuk. Ustadz itu kayak orang begitu itu gimana Ustadz? Masya Allah. Ya nggak usah ya, ilmunya aja. Ya, Rasulullah jawab apa? Akhbirni anil iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Nih ya, kalau kita bicara iman, ini 6 perkara ini, 6 hal yang disebutkan oleh Rasulullah ketika memenuhi jawaban permintaan Jibril alaihissalam untuk menjelaskan iman. Ini pegang baik-baik. Ya, iman kepada Allah. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Sekarang kalau ada orang tidak percaya Al-Quran itu kitabullah, mukmin apa enggak? Kalau ada orang tidak percaya Rasulullah Muhammad itu utusan Allah, meskipun dia percaya semua rasul selain beliau, tapi giliran beliau dia tidak percaya kalau itu utusan Allah, mukmin apa enggak? Enggak. Nah, maka pahami baik-baik. Sehingga ketika ada orang mengacaukan akidah kita yang mengatakan semua agama sama, ya gimana semua agama sama? Ya, orang Islam dengan orang di luar Islam tidak mungkin sama. Kalau kita pengen hidup rukun, tidak usah seperti itu. Kita tetap menjadi muslim sejati, sono tetap dalam agamanya. Kalau dia tidak mau masuk Islam, hubungan bersosial, bermasyarakat bisa, ya. Kenapa orang Islam dilarang berbuat zalim, dilarang menyakiti orang, dilarang memaksa orang untuk masuk Islam? Jadi kalau kita ingin menjadi bagian bangsa yang agamanya majmuk ini, ya, tidak perlu kita sampai mengatakan semua agama sama. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam bermasyarakat, bersosial kita kepada tetangga kita baik, tidak boleh membunuh sembarangan, tidak boleh mengambil harta orang, ya, tidak boleh mendolimi orang. Jadi masyarakat itu meskipun agamanya majmuk, ya, orang Islamnya tetap menjadi muslim sejati, ya, dia bisa hidup berdampingan dengan agama lain. Tapi menyamakan bahwa agama Islam dengan di luar Islam itu sama, naudzubillah. Kalau itu berarti menyamakan antara iman dengan kufur, menyamakan tauhid dengan lawan tauhid apa? Syirik. Naudzubillah min dzalik. Ya. Baik. Jadi itu ya, iman amilus salihah itu disebutkan berulang-ulang. Ingat baik-baik, iman itu pokok, amaliyah itu cabang. Maksudnya diterimanya amal oleh Allah menjadi tabungan akhirat itu kalau pelakunya mukmin. Ya. Kemudian apa itu iman? Tadi rukunnya 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan seterusnya. Amal-amal saleh, apa amal saleh? Di sini amal saleh, antum perhatikan. Amal soleh itu kriteria umumnya adalah amal yang sesuai dengan syariat. Ingat, Rasulullah juga memperkenalkan seburuk-buruk amal. Kalau di sini ada amal salihat, amal soleh ya, Rasulullah SAW telah menjelaskan ada perkara-perkara yang disebut oleh Rasulullah seburuk-buruk amal, seburuk-buruk perkara. Apa itu? Perkara agama yang diada-adakan. Tuh. Jadi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Amilus salihat, ya, semua yang diperintah oleh Allah itu termasuk amal soleh. Yang wajib, yang mustahab, yang sunnah gitu ya. Nah itu amal soleh. Kita tunaikan, kita laksanakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Maka kalau kita beramal jangan pernah pisah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan jalan sendiri-sendiri. Nah, ya, mereka itu khairul bariyah. Alhamdulillah. Dapat satu ayat ya. Klimaknya nanti ya pekan depan insyaallah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Beda banget kan? Kalau syarrul bariyah tempatnya di mana? Syarrul bariyah fi nari jahannama khalidina fiha. Yang khairul bariyah di surga, kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Ya, nikmat itu adalah untuk orang yang takut kepada Allah. Akan kita telah insyaallah pada
pekan yang akan datang. Ternyata tidak selesai juga, Pak. Jadi ya ini mumpung ketemu ya, mumpung ketemu iman, mumpung ketemu amilus salihat, ini penting banget. Ini kalau di pelajaran akidah itu biasanya di bab-bab awal. Bahkan di kitab tauhid yang 3 jilid itu, ini di muqaddimah, di pengantar al-madkhal li dirasatil aqidah, pengantar studi akidah itu disebutkan tadi i'tiqadiyat, ajaran Islam yang harus diyakini itu adalah pokok asliyah, amaliyat itu far'iyah. Falillahil hamd, kita bersyukur kepada Allah, kita mendapatkan nikmat iman ya. Mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita kerjakan ini menjadi tabungan diterima oleh Allah, dan saat panennya nanti mudah-mudahan kita panen raya menuai ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Asy-Syakur. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.